Bagaimana jika selama ini cara kita memahami Tuhan justru menjadi penghalang terbesar untuk menemuinya? Banyak manusia menghabiskan seumur hidupnya mencari Allah, lalu kecewa ketika merasa ibadahnya tak pernah mampu untuk menembus esensi ketuhanan yang sesungguhnya, kecuali hanya sebatas angan-angannya. Padahal Allah tidak pernah tersembunyi, tapi kitalah yang terlalu buta untuk memahami esensi ketuhanannya. Salam Sang Sejati. Sesuai dengan hukum akal yang murni dan ketetapan syariat yang mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah dapat dilihat dengan mata lahiriah, baik di alam fana ini maupun kelak di alam akhirat. Tapi Dialah yang Maha Pengasih, yang telah membukakan pintunya, Ainul Qalb atau mata hati, agar manusia dapat menyaksikan keagungannya melalui mata batin. Hati manusia memiliki wadah atau kapasitas eksistensial untuk menjadi cermin bagi Sang Maha Pencipta. Tapi penyaksian atau syuhud batin ini tidak akan datang begitu saja, sebab ia membutuhkan proses penyucian jiwa, pembersihan cermin ruhani dari debu-debu keduniaan, serta penataan batin melalui jalur ibadah dan riyadhah syar'i yang telah dibenarkan oleh aturan syariat. Lantas, mengapa secara hukum akal Allah mustahil dilihat oleh mata kepala? Mari kita renungkan dengan lebih mendalam lagi. Pandangan fisik manusia membutuhkan dua hal: sebuah objek benda yang memiliki wujud materi dan jarak antara mata dengan benda tersebut yang dihubungkan oleh pancaran cahaya. Tanpa bentuk kebendaan dan tanpa batas ruang, mata lahir kita tidak akan pernah sanggup menangkap apapun. Sedangkan Allah adalah Khalik, Sang Pencipta yang melepaskan diri dari segala sifat kebendaan. Dia bukan materi, tidak berwujud seperti benda, tidak membutuhkan ruang, dan tidak terikat oleh hukum arah maupun waktu. Mengingat Allah bukan jisim atau benda, maka menuntut mata fisik untuk melihatnya adalah sebuah kekeliruan akal yang mendasar. Kebenaran akal ini dimaterikan secara sempurna di dalam Al-Quranul Karim, yaitu pada saat Nabi Musa alaihi salam memohon untuk dapat melihatnya di Bukit Sinai. Kemudian Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 143, "Lang taroni, engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku." Penegasan ini diperkuat kembali pada surat Al-An'am ayat 103, "La tudrikuhul absor," dia tidak dapat digapai oleh penglihatan mata. Tapi, wahai jiwa yang rindu akan kebenaran, ketika pintu penglihatan lahirmu tertutup, pintu penyaksian batinmu justru akan terbuka selebar-lebarnya. Inilah gerbang awal menuju makrifatullah, yang disaksikan oleh batin seorang hamba bukanlah wujud fisik, melainkan pancaran ilmunya, rahasia hikmahnya, serta tajalli atau manifestasi dari nama dan sifat-sifatnya. Landasan tertinggi dari ilmu makrifatullah ini meletakkan sebuah hakikat yang sangat luar biasa,
Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pada hakikatnya adalah bayangan dari wujudnya. Maka ujilah kedalaman hatimu hari ini. Jika di dalam dadamu masih bersemayam keterikatan yang sangat kuat, rasa cinta yang berlebihan pada harta dunia, itu adalah pertanda bahwa hati kita masih menganggap ada wujud lain selain wujudnya. Kita masih tertipu oleh bayangan hingga lupa pada sang pemilik bayangan. Allahu Akbar. Kecuali jika seseorang telah sampai pada makom di mana ia mampu memandang hadirnya keagungan Allah di sebalik setiap peristiwa dan ciptaannya. Baginda Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meletakkan fondasi spiritualitas ini melalui sabdanya yang sangat bergetar. Barang siapa melihat kepada sesuatu, lalu ia tidak melihat Allah di dalam segala sesuatu itu, maka penglihatannya adalah batil atau sia-sia. Pelajaran hakikat ini dihayati dengan begitu indah oleh para sahabat utama baginda Nabi yang masing-masing menyelami samudra penyaksian yang berbeda. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, "Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan aku telah melihat Allah sebelumnya." Bagi beliau, Allah adalah sebab utama yang mendahului seluruh wujud alam semesta. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah sesudahnya." Beliau menyaksikan bagaimana setiap ciptaan selalu bermuara dan menunjuk pada kekuasaan Sang Maha Pencipta. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan Allah ada besertanya." Beliau merasakan kebersamaan ilahi yang tak pernah terputus dalam setiap hembusan nafas. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau menegaskan puncak penyaksian rasa, "Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan aku melihat Allah di dalamnya." Di titik puncak ini, kita menyadari sebuah rahasia terbesar, bahwa Tuhan adalah apa yang dirasai oleh jiwa yang telah tersucikan, sedangkan alam semesta ini hanyalah persangkaan bagi mata yang masih tertutup. Orang-orang yang telah dilimpahi nur makrifat, mereka memandang keagungannya terpancar di segenap penjuru alam. Sementara dengan orang-orang yang terselimuti kejahilan, perhatiannya habis terpaut pada wujud fisik yang fana. Ingatlah, wahai para penyimak setia channel YouTube Sang Sejati, jika bukanlah karena zatnya yang menopang keberadaan kita ini, maka tidak akan pernah ada satu molekul pun yang wujud di jagat raya. Dalam pandangan hakikat tertinggi, dialah yang melihat melalui indera hamba-hambanya yang telah lebur, dan dialah yang dilihat dalam setiap tanda-tanda keagungannya. Dialah penopang kehidupan seluruh alam semesta raya ini. Orang yang mampu melihat Allah dalam dirinya sendiri dengan pandangan yang telah dianugerahkan olehnya, itulah orang yang telah sampai pada hakikat makrifat yang sejati. Tapi sebaliknya, orang yang menyangka bisa menangkap wujud Allah dengan mata fisiknya sendiri adalah orang yang masih terperangkap dalam sangkaan lahiriahnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan zat dan sifatnya kepada seorang hamba sesuai dengan tingkat kesucian hati dan kadar keimanannya. Tapi, wahai para penuntut ilmu hakikat, jangan pernah engkau membatasi Tuhan pada satu bentuk, satu wujud, atau satu kerangka pemikiran manusia. Sebab Allah maha luas tanpa batasan. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wajah di sini adalah zat dan hakikat ilahi yang wujudnya hadir dimanapun engkau berada dan tersembunyi di sebalik segala sesuatu. Oleh karenanya, ini adalah peringatan teragung bagi para ahli makrifat. Jangan pernah engkau lalai atau terbuai oleh indahnya dunia fana. Teruslah mengasah mata hatimu untuk memandang hakikat Tuhan dalam setiap langkah kehidupan sebelum batas waktu itu tiba dan menutup kesempatanmu untuk selamanya. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam.